Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat melangsungkan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam acara ini. Tujuan saya di sini untuk menyampaikan pidato mengenai peran generasi muda untuk memajukan bangsa. Mungkin masih banyak pemuda yang belum menyadari perannya dalam memajukan bangsa Indonesia. Padahal, sebagai generasi muda, terutama generasi milenial, kita adalah ujung tombak untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Zaman telah berubah. Di era modernisasi ini, kehidupan sangat erat kaitannya dengan teknologi. Bagaimana tidak, hampir segala aktivitas melibatkan kecanggihan teknologi. Seiring canggihnya teknologi, persaingan pun semakin ketat dan menuntut kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang jauh lebih baik lagi, khususnya para pemuda. Dituntut untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang pesat. Kita harus mampu beradaptasi dengan cepat dan menjadi lebih baik lagi agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sebagai agent of change, menjadi harapan bangsa agar dapat membuat perubahan yang lebih baik ke depannya. Melalui berbagai pemikiran, ide kreatif yang mampu dituangkan dan diwujudkan bentuknya, yang tentunya memiliki manfaat tersendiri merupakan salah satu tugas kita sebagai generasi muda. Menjadi pengendali bangsa di masa depan, maka dari itu kemajuan bangsa diperlukan di berbagai sektor. Pemikiran terbuka dan luas menjadi poin penting untuk mewujudkan suatu inovasi yang berkualitas. Skill yang dimiliki tiap pemuda perlu diasah lebih dalam lagi, agar menghasilkan sesuatu yang sangat berguna. Selain skill, tentunya soft skill sangat penting untuk menunjang berbagai pekerjaan. Dengan menerapkan 18 karakter bangsa sebagai pondasi penting dalam diri seseorang, maka generasi muda akan melahirkan berbagai potensi yang sangat luar biasa. 18 karakter bangsa sangat diperlukan untuk memupuk karakter seseorang. Karena dengan karakter yang baik, maka tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Dengan begitu, generasi muda dapat dipercaya untuk memegang sektor politik. Keberanian para pemuda sangat dibutuhkan bangsa ini. Indonesia akan lebih maju jika sistem perpolitikannya jauh lebih baik dari saat ini. Dengan pribadi yang baik dan tidak dibutakan dengan uang dan jabatan, bukan tidak mungkin akan membuat Indonesia menjadi negara maju. Sumber daya alam kita saja begitu berlimpah, bahkan sumber daya manusianya pun mulai bersaing di kancah internasional. Potensi yang dimiliki bangsa ini begitu bagus, diperlukannya dukungan yang sangat besar dari masyarakat, juga pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, terutama para generasi muda. Dengan semakin banyaknya prestasi yang dimiliki, dapat memperlihatkan bahwa generasi muda mampu membangun bangsa ini. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik lagi, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Tidak bisa hanya satu pemuda saja, tapi semua sektor politik harus berisikan pemuda yang memiliki 18 karakter bangsa. 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agent of change. Yang pertama, memiliki visi yang jernih. Sebagai seorang pemimpin, kita itu harus memiliki target yang jelas, sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan. Kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Ketiga, bersikap kritis dan analitis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir, sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah, dan dapat menyusun strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan datang.
Keempat, syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, bukan hanya dengan instruksi, tapi juga dengan tindakan. Tidak berupa perintah saja, tapi mencontohkan sikap yang sesuai sebagai pemimpin. Kelima, membangun solidaritas yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Pesan saya sebagai generasi muda, teguhkan niat baik dan semangatmu dalam mewujudkan cita-cita terbaik bagi bangsa ini. Apa yang kita harapkan akan terwujud jika kita melakukannya bersama-sama. Kuatkan dirimu untuk bersama mengubah tata pemerintahan yang belum sesuai. Berani melawan tindak kolusi korupsi dan nepotisme. Tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Mari kita wujudkan negara yang nyaman bagi masyarakatnya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa mendatang. Bangkitkan rasa cinta terhadap tanah air. Perubahan bukanlah hal yang tidak mungkin jika kita sama-sama bergerak dalam tujuan yang sama. Di akhir pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah rangkaian kata yang dapat memotivasi kita, generasi muda bangsa Indonesia. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu menurut Bung Karno. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, bangkitlah generasi muda, kita bersatu padu membangun tanah air menjadi lebih baik lagi. Kesempatan ada di tangan kita. Terus berjuang, jangan pernah takut untuk melawan kejahatan. Bangkitlah seluruh generasi muda tanah air. Mari wujudkan cita-cita bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.